Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Bagian keempat, Bab 3. Selain itu Sultan pun tidak setuju dengan pendudukan bangsa asing atas negaranya. Dan untuk memperkuat pertahanan, terutama dari serbuan Belanda di Batavia, Sultan memperkuat pasukannya di Tangerang yang telah menjadi benteng pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan Belanda. Dari Tangerang ini pulalah pada tahun 1652 Banten menyerbu Batavia. Melihat situasi yang semakin memanas, pihak kompeni mengajukan usul perdamaian, namun Sultan bertekad untuk menghapuskan para penjajah di bumi Nusantara. Sultan melihat berbagai kecurangan pada setiap perjanjian yang diajukan oleh pihak Belanda, sehingga Sultan pun menolaknya. Pada tahun 1656 pasukan Banten yang bermarkas di Angke dan Tangerang melakukan gerilya besar-besaran. Perusakan dan sabotase yang dilakukan para prajurit Banten banyak merugikan pihak kompeni. Untuk menghadapi serangan Belanda yang lebih besar, Sultan memperbaiki hubungan dengan Cirebon dan Mataram. Bahkan dari Inggris, Prancis dan Denmark, Sultan mendapat kemudahan memperoleh senjata api untuk peperangan. Daerah kekuasaan Banten, Lampung, Bangka, Solebar, Indragiri dan daerah lainnya diminta mengirimkan prajuritnya untuk bergabung dengan para prajurit yang berada di Surosowan. Rakyat pun mendukung langkah Sultan untuk mengusir penjajah. Mereka bertekad lebih baik mati daripada berdamai dengan penjajah. Sedangkan kompeni memperkuat pasukannya dengan prajurit-prajurit sewaan yang berasal dari Kalasi, Ternate, Bandan, Kejawan, Melayu, Bali, Makassar dan Bugis. Pada tanggal 29 April tahun 1658 datang utusan Belanda ke Banten membawa surat dari Gubernur Jenderal Kompeni yang berisi rancangan perjanjian perdamaian, namun Sultan kembali melihat kecurangan di balik naskah perjanjian tersebut. Pihak kompeni hanya mengharapkan keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Banten. Oleh karenanya pada tanggal 4 Mei tahun 1658 Sultan mengirimkan utusan ke Batavia untuk melakukan perubahan perjanjian. Namun perubahan dari Sultan ditolak oleh Belanda. Kompeni hanya menginginkan Banten membeli rempah-rempah dari Belanda dan itu pun harus ditambah pajak. Penolakan tersebut membuat Sultan sadar bahwa tidaklah mungkin ada persesuaian pendapat antara dua musuh yang saling berbeda kepentingan. Maka pada tanggal 11 Mei tahun 1658 Sultan mengirim surat balasan yang menyatakan bahwa Banten dan kompeni tidak akan mungkin bisa berdamai. Maka terjadilah pertempuran hebat di darat dan di laut. Pertempuran ini berlangsung tanpa henti sejak bulan Juli tahun 1658 hingga tanggal 10 Juli tahun 1659. Selain di Tangerang, Sultan juga membuat kampung para prajurit di Tirtayasa. Bahkan akhirnya Sultan pun menyuruh mendirikan istana di kampung tersebut, yang nantinya digunakan sebagai pusat kontrol kegiatan di Tangerang dan Batavia di samping untuk tempat peristirahatan. Maka dengan demikian Tirtayasa dijadikan penghubung antara istana di Surosowan dengan benteng pertahanan di Tangerang. Hal ini akan mempersingkat jalur komunikasi Sultan. Di samping jalan darat yang sudah ada, juga dibuat jalan laut yang menghubungkan Surosowan, Tirtayasa Tangerang, maka dibuatlah saluran tembus dari Pontang Tanara Sungai Untung Jawa menyusuri jalan darat melalui Sungai Cikande sampai Pantai Pasilian. Saluran ini dibuat cukup besar, hingga mampu dilewati kapal perang ukuran sedang. Saluran ini dibuat dari tahun 1660 hingga sekitar tahun 1678. Selain di Tirtayasa Sultan pun berusaha menyempurnakan dan memperbaiki keadaan di dalam ibu kota kerajaan, dengan bantuan beberapa ahli bangunan dari Portugis dan Belanda yang sudah masuk Islam. Di antaranya adalah Hendrik Lucas Cardil kemudian dikenal dengan Pangeran Wiraguna. Diperbaikilah bangunan Istana Surosowan. Benteng istana diperkuat dengan diberi bastion di setiap penjuru mata angin dan
dilengkapi dengan 66 buah meriam yang diarahkan ke segala penjuru. Demikian juga dengan sungai di sekeliling benteng, irigasi diperbaiki dan diperluas jangkauannya, sehingga areal sawah mendapat pengairan dengan baik. Daerah yang tadinya kesulitan air menjadi subur. Padi dan tanaman produksi lainnya sangat menunjang kemakmuran rakyat Banten. Produksi merica mencapai 3.375.000 pon pada tahun-tahun 1680 sampai tahun 1780, ketika pasukan Sultan Ageng terdesak oleh Belanda. Mereka menyingkir ke Tirtayasa, kemudian dengan menyusuri Sungai Ciujung ke selatan mereka sampai di Sajira, Lebak. Dengan memakai tipu muslihat, Belanda berhasil menangkap Sultan Ageng kemudian dibawa ke Batavia dan beliau meninggal dalam tahanan. Di Batavia sementara itu perjuangan dilanjutkan oleh Syekh Yusuf beserta anak-anak Sultan Ageng seperti Prabu Purbaya, Prabu Kulon, Prabu Kidul, Del. Mereka bergerak ke arah barat Lebak dan menetap di Jasinga, Bogor. Di sini banyak peninggalan Laskar Banten. Dari Jasinga rombongan yang dipimpin Syekh Yusuf, mengitari Gunung Salak ke daerah Jampang kemudian ke Padalarang dengan tujuan Cirebon. Di Padalarang Laskar Banten yang dipimpin Syekh Yusuf dicegat Belanda, terjadilah perang besar tapi Syekh Yusuf dan rombongan dapat meloloskan diri dengan mengitari Citarum ke selatan masuk ke hutan. Belanda tidak bias mengejar karena medan pegunungan yang sulit dilewati. Syekh Yusuf setelah sampai di Tasikmalaya melanjutkan ke Ciamis. Di Ciamis Laskar Banten menetap cukup lama, bahkan banyak di antara Laskar Banten yang menikah dan menjadi penduduk setempat menyiarkan agama Islam. Suatu saat datang seorang berpakaian Arab dan berbahasa Melayu. Orang itu sebetulnya adalah seorang Belanda yang akan menangkap Syekh Yusuf. Orang Belanda itu berpura-pura ingin berunding dengan Syekh Yusuf, tapi di dalam perjalanan Syekh Yusuf ditangkap beserta rombongannya kemudian dibawa ke Batavia dan dibuang ke Sri Lanka, selanjutnya ke Afrika Selatan dan wafat di sana. Sementara sisa-sisa Laskar Banten banyak menetap di daerah-daerah yang pernah dilewatinya dan menyebarkan agama Islam seperti di Jasinga, Bogor, Cianjur, Ciamis, Del. Masa-masa kehancuran Banten. Setelah ditangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, tanggal 14 Maret tahun 1683 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa wafat pada tahun 1692, dengan restu Kompeni diangkatlah Sultan Haji sebagai Sultan Banten ke-6. Namun kedaulatan Kesultanan Banten sudahlah tidak ada lagi. Apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian antara Kompeni dengan Sultan Haji pada tanggal 17 April tahun 1684. Perjanjian tersebut berisi hal-hal yang merugikan Kesultanan dan rakyat Banten. Sehingga lenyaplah kejayaan dan kemajuan Banten. Karena adanya monopoli dan penjajahan Belanda, rakyat semakin menderita karena tingginya pajak yang harus mereka bayar. Sehingga tidaklah mengherankan kalau pada saat itu banyak terjadi kerusuhan dan pemberontakan, karena ketidakpuasan rakyat. Bahkan pernah terjadi pembakaran hampir 2/3 bangunan-bangunan di dalam kota. Untuk keperluan keamanan dan pertahanannya, pihak Kompeni membangun benteng di sebelah utara dekat Pasar Karangantu. Benteng tersebut diberi nama Spilvek pada tahun 1682 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1685. Masa pemerintahan Sultan Haji dipenuhi dengan pemberontakan dan kekacauan di segala bidang. Bahkan sebagian besar rakyat tidak mengakui dirinya sebagai Sultan Banten, sehingga kehidupan Sultan selalu diliputi dengan kegelisahan dan ketakutan. Bagaimanapun juga sebagai manusia, ada rasa sesal pada diri Sultan atas perlakuan dirinya terhadap ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa, tapi semuanya sudah terlanjur. Karena tekanan-tekanan itu akhirnya beliau jatuh sakit hingga meninggalnya pada tahun 1687. Dari permaisuri Sultan Haji mempunyai beberapa orang anak, diantaranya Pangeran Ratu dan Pangeran Adipati. Sedangkan menurut Babat Banten, Sultan Haji memiliki 10 orang putra, yakni 1. Pangeran Ratu, Sultan Abul Fadl. 2. Pangeran Adipati, Sultan Muhammad Zainul Abidin. 3. Pangeran Muhammad Thohir. 4. Pangeran Fatluddin. 5. Pangeran Jafaruddin. 6.
Pangeran Muhammad Alim. 7. Ratu Rohimah. 8. Ratu Hamimah. 9. Pangeran Kesatrian. 10. Ratu Mumbai, Ratu Bombay. Setelah wafatnya Sultan Haji, terjadilah perebutan kekuasaan di antara puter-putera Sultan Haji. Setan Van Imhoff turun tangan masalah ini dapat terselesaikan dengan diangkatnya Pangeran Ratu menjadi Sultan Banten ke-7. Dengan gelar Sultan Abul Fadl Muhammad Yahya tahun 1687 sampai tahun 1690. Beliau ternyata termasuk Sultan yang benci Belanda. Ditatanya kembali Banten yang sudah porak-poranda itu. Namun baru 3 tahun, beliau jatuh sakit yang mengakibatkan kematiannya. Jenazahnya dimakamkan di samping kanan makam Sultan Hasanuddin di Pasarean. Karena Sultan Abul Fadl tidak memiliki putra, maka kesultanan diserahkan kepada adiknya Pangeran Adipati, tahun 1690 sampai tahun 1733, dengan gelar Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin atau Kang Sinuhun ing Nagari Banten. Putra Sultan yang sulung dibunuh orang, sehingga yang menggantikan posisinya sebagai Sultan Banten adalah putra keduanya yang kemudian bergelar Pangeran Abul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin, tahun 1733 sampai tahun 1747. Pada masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat, karena ketidakpuasan rakyat terhadap kompeni yang memberlakukan kerja rodi, tanam, paksa dan lainnya. Pada itu di keraton pun terjadi kekisruhan. Sultan Zainul Arifin banyak dipengaruhi oleh istrinya, Ratu Syarifah Fatimah. Ratu begitu dekat dengan kompeni, Sultan Zainul Arifin mengangkat Pangeran Gusti sebagai putra mahkota. Penunjukan ini tidak disetujui oleh istrinya. Permaisuri menginginkan yang menjadi putra mahkota adalah menantunya, yaitu Pangeran Syarif Abdullah. Karena desakan oleh istrinya, Sultan menyuruh Pangeran Gusti pergi ke Batavia. Tapi atas usulan Ratu Syarifah, Pangeran Gusti ditangkap dan diasingkan ke Ceylon oleh kompeni, 1747. Sehingga diangkatlah Pangeran Syarif Abdullah sebagai putra mahkota, dengan persetujuan kompeni. Dan, atas fitnah istrinya pula, Sultan Zainul Arifin ditangkap kompeni karena dianggap gila. Sebagai gantinya diangkatlah Pangeran Syarif Abdullah sebagai Sultan Banten dengan gelar Pangeran Syarifuddin Ratu Wakil pada tahun 1750, tapi yang berkuasa sebetulnya adalah Ratu Fatimah. Melihat hal ini rakyat merasa telah dihina dan dikhianati, maka rakyat pun melakukan perlawanan bersenjata. Dipimpin oleh Ki Topo dan Ratu Buang mereka menyerbu Surosowan. Pertempuran pun terjadi begitu hebat. Melihat hal ini Gubernur Jenderal Kompeni Mosel segera memerintahkan menangkap Ratu Syarifah dan Sultan Syarifuddin. Kemudian Belanda mengangkat Pangeran Arya Adisantika sebagai Sultan Banten dengan gelar Sultan Abul Maali Muhammad Wasi, Zainul Arifin pada tahun 1752, dan Pangeran Gusti diangkat sebagai putra mahkota. 6 bulan kemudian Sultan menyerahkan kekuasaannya kepada putra mahkota, karena banyaknya perlawanan dari rakyat yang tidak suka dengan perlakuan kompeni yang mendikte Sultan. Pangeran Gusti diangkat dengan gelar Sultan Abul Nasr Muhammad Arif Zainul Asikin, tahun 1753 sampai tahun 1773. Setelah Sultan wafat maka kekuasaan diserahkan kepada putranya dengan gelar Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin, tahun 1773 sampai tahun 1799. Karena tidak memiliki putra maka setelah wafat Sultan Aliuddin, kekuasaan dipegang oleh adiknya yang bernama Pangeran Muhyiddin dengan gelar Sultan Abul Fat Muhammad Muhyiddin Zainal Syalihin, tahun 1799 sampai tahun 1801. Pada tahun 1801 Sultan dibunuh oleh Tubagus Ali seorang putra Sultan Aliuddin, namun Tubagus Ali pun wafat di tangan pengawal Sultan. Selanjutnya kesultanan dipegang oleh Sultan Abul Nasr Muhammad Ishak Zainul Mutakin, tahun 1801 sampai tahun 1802. Pada tahun 1802,
Kesultanan dipegang oleh Sultan Wakil Pangeran Natawijaya yang kemudian pada tahun 1803 putra Sultan Abul Mafahir Muhammad Aliuddin dengan gelar Sultan Agiluddin atau Sultan Aliuddin kedua tahun 1803 sampai tahun 1808. Sultan inilah yang berselisih paham dengan Herman William Daendels. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.